Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juhardi, calon guru penggerak angkatan 8 dari UPT SMA Negeri 11 Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Bersama dua orang hebat, Bapak Nurhijat SPD MPD selaku fasilitator dan Bapak Yola SPD MPD selaku pengajar praktik. Video ini merupakan tugas pada modul 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual sebagai submodul dari modul 1.4 budaya positif. Pada tugas ini, saya akan mempraktikkan pemahaman penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolah. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga memiliki karakter yang lebih kuat. Restitusi ini dikembangkan oleh pakar pendidikan Diana Kosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Adapun tujuan yang diharapkan dari penerapan restitusi pada murid adalah: pertama, murid menjadi lebih kuat secara pribadi. Yang kedua, memberikan pengalaman pada murid untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dan yang ketiga, murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga. Sisi yang pertama yakni menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Kemudian sisi yang ketiga menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, seperti yang dilakukan pada langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi seperti langkah 2, maka anak akan siap untuk dihidupkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan bertindak menjadi orang yang dia. Pada praktik penerapan segitiga restitusi, video rekaman berikut ini hanya sebuah ilustrasi yang diperankan oleh guru dan murid dari SMA Negeri 11 Bulukumba. Kasus pertama, Randi, sosok anak yang pada dasarnya baik, namun hampir setiap hari terlambat masuk pelajaran, khususnya pada jam pertama, dengan alasan karena sering bekerja sampai larut malam sehingga bangun kesiangan. Selamat menyaksikan. Randi, kamu tahu kenapa saya memanggilmu ke sini? Tahu Pak, karena saya selalu terlambat di mata pelajaran Bapak. Semua orang tentu pernah punya berbuat salah, Randi. Bapak juga dulu pernah melakukan hal yang sama. Namun yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi. Nah, kamu pasti tahu kan alasanmu kenapa bisa terlambat? Saya terlambat karena saya terlambat bangun Pak. Kenapa bisa terlambat bangun? Kamu begadang ya sampai larut malam? Iya Pak, saya biasa begadang kerja malam. Bisa ceritakan apa pekerjaanmu, Randi? Pekerjaan saya menjadi buruh, mengangkat batu bata ke mobil bak, lalu mengantarkannya ke pelanggan. Baik, uang itu memang pekerjaan yang baik, malah bisa menjadikanmu menjadi orang yang bertanggung jawab dan bisa mandiri. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang kamu langgar dalam situasi ini? Tahu Pak. Kalau terlambat ke sekolah, itu sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak, Randi? Tidak Pak. Nah, kalau tidak, keyakinan kelas apa yang sebenarnya kamu langgar? Disiplin Pak.
Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak, Randi? Penting Pak, karena membimbing kita dalam banyak hal, termasuk disiplin waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita, seperti menghargai orang-orang di sekitar, pekerjaan tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian terhadap sesama. Iya Pak, saya menyesal dan saya minta maaf kalau selama ini saya kurang disiplin. Iya Randi, sikap yang baik karena kamu sudah meminta maaf atas tindakan yang kamu lakukan. Nah, menurut kamu apa yang harus kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi? Saya akan memberitahukan kepada teman saya agar bekerja pada waktu hari libur saja, agar saya tidak begadang lagi. Dan saya akan mengupayakan agar bangun lebih awal setiap hari. Baik Randi, karena kamu sudah menemukan solusinya, saya akan mencoba bekerja sama dengan orang tuamu untuk mencarikan solusi atas permasalahan yang kamu hadapi. Dan mudah-mudahan kalau solusi ini kita jalankan, kamu tidak akan terlambat ke sekolah lagi. Dan insyaallah pelajaranmu akan kembali normal untuk tetap fokus pada pelajaran. Semangat ya Randi ya. Baik Pak, terima kasih. Karena kita sudah menemukan solusinya, saya harap kamu bisa lebih semangat untuk belajar dan boleh kembali ke kelasnya. Terima kasih Pak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randi, kelas 11 MIPA 2. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi oleh Bapak Guru untuk dapat menemukan solusi atas permasalahan saya karena selalu datang terlambat. Untuk kedepannya, saya akan belajar untuk bangun lebih awal agar tidak terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Maisara terlibat TikTok dengan teman sekelasnya karena tidak rela tugas sekolahnya yang dia kerjakan sampai larut malam seenaknya dibentuk oleh temannya. Dia sangat kesal karena merasa usaha kerasnya sama sekali tidak dihargai. Sarah, Bapak dengar dari ketua kelas, kamu habis bertengkar dengan Afif ya? Kenapa bertengkar? Karena saya suka sama Afif. Bisa ceritakan apa yang terjadi sama Afif? Afif terus mengganggu saya karena saya tidak kasih pekerjaan singkat saya ke dia. Tapi ini bukan cuma sekali Pak, ini cukup sering terjadi. Dia menyangkut pekerjaan saya yang saya kerja sampai malam. Oh begitu, wajarlah kalau memang demikian. Kalau saya di posisi seperti kamu, saya juga kemungkinan akan melakukan hal yang sama. Marah itu memang hak kamu karena kamu sudah mengerjakan pekerjaan dengan susah payah. Nah, lalu apa yang kamu lakukan sama aku? Saya marah-marahi, saya maki dia dan bahkan saya tidak sadar menggedrak mejanya dan melempar pintunya. Oh begitu, kamu berbuat begitu pasti ada alasannya kan? Ini lupa, masa saya udah amat tugas sampai tengah malam, dia malah enak mengerjakan pekerjaan saya tanpa ada usaha sedikit. Iya, wajarlah kamu marah-marah karena kamu tidak rela pekerjaanmu dicontoh begitu saja oleh Afif. Bapak menghargai tindakanmu karena tidak berbuat lebih dari itu seperti memukul Afif dan sebagainya. Sekarang kita pikirkan tindakan kamu yang sampai menggebrak meja itu apakah sesuai dengan tindakan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saya tidak menghormati teman-teman. Iya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Baik, karena kamu anggap penting, lalu apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? Saya harus menolak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Iya. Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih sabar dan dengan saya. Kalau ada teman yang baik, saya
dan mengamalkan kepada Bapak. Iya, tepat sekali Bunda yang kamu lakukan Sarah. Dan tetap semangat ya. Nah sekarang karena permasalahannya sudah bisa mendapatkan solusinya, saya anggap mudah-mudahan solusi yang kamu tawarkan kepada saya untuk bersabar bisa diterapkan di kelas. Ya tetap semangat ya Sarah. Pak, Silakan kembali ke kelas. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisara Aldila dari kelas 11 IPA 1. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi oleh Bapak Guru untuk dapat menemukan solusi atas permasalahan saya sebab perilaku teman sekelas saya. Saya harus dapat mengendalikan diri dari rasa marah dan harus lebih banyak bersabar, serta saya menghormati teman-teman saya.